Nanti nyusul aja ya. Oh iya, rekaman praktikumnya nanti akan saya cek ya. Karena sudah masuk ke laptop. Tunggu saya record juga yang ini. Metode pemisahan elektroforesis. Elektroforesis. Berapa kali perkuliahan kita, Dik? 2 kali aja ya? Untuk pemberian materi 2 kali sama ada sekali presentasi tugas. Oke, yang ngasih tugas siapa? Ibu Widi? Udah dikasih Bu Widi. Oh iya, oke. Berarti ntar diskusi, terus saya yang mendampingi gitu ya? Iya, Bu. Oke. Baik, selamat sore adik-adik. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan elektroforesis ya. Jadi elektroforesis merupakan salah satu metode pemisahan juga begitu ya. Yang biasanya digunakan untuk memisahkan apa? Bisa untuk memisahkan protein atau memisahkan suatu DNA atau asam nukleat begitu ya. Nah, elektroforesis itu apa? Elektroforesis itu dikemukakan pertama kali oleh Michaelis tahun 1909, jadi 1909. Di mana elektroforesis itu terdiri dari dua kata, elektro dan foresis. Elektro artinya listrik, sedangkan foresis itu adalah perpindahan. Jadi, elektroforesis merupakan perpindahan tempat atau migrasi zat-zat koloidal pada suatu medan listrik. Jadi karena ada pengaruh listrik, maka dia akan menyebabkan terjadinya migrasi gitu atau perpindahan zat-zat koloidal. Nah, istilah elektroforesis dikenal juga dengan istilah ionoforesis ya. Iono, jadi ion-ion ya, foresis perpindahan. Jadi perpindahan tempat ion-ion relatif kecil karena pengaruh suatu medan listrik gitu. Jadi bisa dikatakan ionoforesis atau elektroforesis, perpindahan atau relatif pengaruh medan listrik. Tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa ini merupakan salah satu teknik pemisahan ya, suatu teknik pemisahan komponen atau molekul yang bermuatan. Jadi dia harus bermuatan gitu, berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Ya, jadi merupakan suatu teknik pemisahan juga gitu untuk memisahkan suatu molekul-molekul yang bermuatan yang didasarkan pada perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Jadi nanti protein-protein itu kan tersusun dari asam nukleat atau asam amino yang memiliki bobot molekul yang berbeda gitu. Nah, dengan adanya elektroforesis ini mampu kita membedakan nanti protein-protein tersebut didasarkan pada bobot molekulnya gitu nih, yang dipengaruhi oleh suatu medan listrik. Jadi sebenarnya hampir sama dengan KLT, dengan kromatografi gitu ya. Kalau kromatografi kan suatu metode pemisahan yang didasarkan pada perbedaan distribusi. Perbedaan distribusi suatu zat di antara fase diam dengan fase gerak gitu ya. Nah, kalau di sini yang membuat dia bergerak atau berpindah itu adalah medan listrik melalui suatu fase diam gitu. Fase diamnya itu berupa gel nanti. Ya, sehingga dia akan perpindahannya itu akan menyebabkan terpisahnya suatu protein yang dasarnya pada bobot molekulnya gitu. Jadi kalau bobot molekul yang besar akan berbeda pergerakannya dengan bobot molekul yang lebih ringan gitu karena adanya pengaruh medan listrik tadi. Nah, kecepatan migrasi atau kecepatan perpindahan tadi medan listrik itu dipengaruhi oleh ada muatan. Ya, jadi muatan, lalu ada bentuk, ada juga ukuran begitu ya, ukuran yang besar atau ukuran yang kecil akan mempengaruhi zat yang akan bermigrasi. Bentuknya pun juga dipengaruhi oleh bentuknya itu juga mempengaruhi kemampuan dia untuk bermigrasi. Begitu pula dengan muatan yang dimiliki oleh suatu zat. Ya, kecepatan migrasi tinggi bila muatan tinggi dan ukurannya rendah. Sama dengan kita ukurannya kecil kan mudah sekali bergerak begitu ya.
Jadi kalau muatannya tinggi, ukurannya rendah, itu artinya densitas muatannya tinggi. Semakin tinggi densitas muatan, maka semakin mudah dia untuk bermigrasi. Tuh. Densitas muatan itu sama dengan perbandingan antara muatan dengan ukuran dari suatu komponen. Jadi densitas tinggi itu bilang muatannya tinggi dengan ukurannya rendah gitu. Nah, pergerakan komponen dapat dijelaskan dengan gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz di mana Fe itu merupakan gaya Lorentz sama dengan muatan dikalikan dengan medan listrik. Semakin besar muatan, semakin besar juga gaya Lorentz-nya, semakin besar pula perpindahannya. Semakin besar medan listrik yang diberikan, maka semakin besar pula gitu. Gaya Lorentz dan juga perpindahannya atau bermigrasi akan semakin cepat. Prinsip kerja dari elektroforesis, jika suatu fase zat bermuatan diberi suatu beda potensial atau V gitu ya, fase tersebut akan berpindah sepanjang medium yang kontinu ke arah katoda atau anoda sesuai dengan muatan partikel. Jadi dia akan berpindah dari bisa ke katoda atau bisa anoda sesuai dengan muatan partikelnya. Pemisahan dilakukan berdasarkan adanya pergerakan komponen yang bermuatan positif. Jadi kalau misalkan komponennya itu atau zatnya itu bermuatan positif, maka dia akan menuju ke kutub negatif. Dan begitu pula sebaliknya. Komponen yang bermuatan negatif akan menuju ke kutub positif. Gitu. Sehingga nanti pada saat elektroforesis, kita ada suatu tahapan di mana dipastikan bahwa semua protein yang akan kita pisahkan itu bermuatan sama gitu. Ya, sehingga dia akan menuju ke kutub yang sama gitu. Jangan sampai nanti yang satu lari ke kutub negatif, yang satu lari ke kutub positif. Ya, jangan seperti itu. Tapi kita samakan dia muatannya dulu, sehingga nanti dia akan berpindah menuju ke kutub yang sama gitu. Pergerakan terjadi disebut dengan elektrokinetika. Jadi pergerakan yang disebabkan oleh listrik itu tadi namanya elektrokinetika. Hasil yang didapatkan dari elektroforesis, nah itu namanya elektroforegram. Kalau kromatografi, hasilnya kromatogram. Kalau elektroforesis, namanya elektroforegram. Ya, jadi pergerakannya itu disebut dengan elektrokinetik karena disebabkan oleh listrik, dia bergerak gitu ya. Lanjut. Nah, kemanfaatan elektroforesis itu apa kemanfaatannya? Jadi manfaat dari elektroforesis adalah untuk mengetahui ukuran dan bentuk suatu partikel, baik itu DNA, RNA, dan juga protein. Bisa juga digunakan untuk memfraksionasi, yang dapat digunakan untuk mengisolasi masing-masing komponen dari suatu campuran, mempelajari fitogenetika, ya misalkan kita ingin tahu nih, benar nggak sih dia ayah kandungnya, ini anak-anak turunannya gitu, untuk mempelajari fitogenetika, kekerabatan, untuk mempelajari penyakit yang diturunkan juga bisa. Jadi artinya kira-kira dia memiliki penyakit yang sama nggak? Nah, dengan melihat genetikanya seperti apa. Lalu bisa juga untuk mengetahui ukuran dan jumlah basa yang dikandung oleh suatu sekuen DNA tertentu. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara kerja dari elektroforesis? Nah, elektroforesis itu dapat digunakan untuk separasi, untuk pemisahan gitu ya. Pemisahan suatu makromolekul seperti protein atau adalah suatu asam nukleat. Posisi molekul yang terseparasi atau yang atau yang sudah mengalami pemisahan tadi itu pada gel tadi ya, pada gel itu fase diamnya itu gelnya dapat dideteksi dengan menggunakan pewarnaan. Sama dengan kromatografi, hasil dari kromatografi tadi kadang-kadang kan tidak berwarna dia, sehingga kita harus bisa melakukan identifikasi, bisa dengan jalan penampak bercak atau mungkin dibaca atau disinari di bawah lampu UV begitu, atau autoradiografi, ataupun dilakukan kuantifikasi dengan menggunakan densitometer. Sama dengan kromatogram ya, dengan KLT, di mana bisa dikuantifikasi dengan menggunakan densitometer untuk menentukan berapa jumlah atau berapa kadar dari suatu molekul itu. Nah ini adalah merupakan fase diamnya ya, matriks penyangga. Gel poliakrilamid dan juga agarosa merupakan matriks penyangga yang banyak dijumpai atau yang banyak dipakai untuk pemisahan protein dan juga asam nukleat. Jadi kalau di kromatografi kan fase diamnya itu berupa silika atau bisa berupa C18 misalkan. Nah di sini menggunakan suatu media penyangga yang namanya adalah gel poliakrilamid atau agaros. Ya.
Bila berada dalam suatu medan listrik, molekul biologi yang bermuatan positif akan bermigrasi menuju ke elektroda negatif dan sebaliknya tadi. Nah, sehingga kita pada saat elektroforesis ada suatu tahapan agar memastikan bahwa zat yang akan kita pisahkan ini betul-betul muatannya sama gitu. Jangan sampai nanti muatannya berbeda-beda sehingga ada yang kutub positif, ada yang kutub negatif karena muatannya berbeda. Jadi kita buat suatu kondisi disamakan dulu nih muatannya, gitu ya. Jadi muatannya disamakan untuk nanti menuju ke kutub yang berlawanan. Protein, nah ini dia tadi. Protein itu diberi muatan negatif, jadi dikondisikan dia bermuatan negatif semuanya. Sehingga dia akan bergerak menuju ke kutub positif. Sampel protein dimasukkan ke dalam slot atau sumuran atau well gitu ya. Jadi kalau di kromatografi, di KLT ya, kita mau bicarakannya adalah KLT, kromatografi lapis tipis, kita kan menotolkan nih di plat dengan menggunakan pipa kapiler atau menggunakan suatu linomart atau nanomart begitu. Kalau pada elektroforesis, sampel yang akan kita pisahkan atau protein yang akan kita pisahkan itu dimasukkan ke dalam slot atau sumuran atau well. Nanti akan saya perlihatkan ya. Karena sampel ini memiliki berat, mereka akan turun ke dasar sumuran, begitu. Kemudian setelah dia dimasukkan ke dalam sumuran tadi, kemudian dialirkan listrik dengan kutub yang terpisah satu sisi dengan sisi yang lainnya. Sehingga kalau misalkan protein tadi diberi muatan negatif, sehingga dia akan menuju ke kutub positif. Nah, nanti pergerakannya itu akan terjadi suatu pemisahan karena bobot molekul dari proteinnya berbeda-beda gitu. Bobot molekul yang ringan akan lebih cepat bermigrasi menuju kutub positif. Sedangkan bobot molekul yang berat itu akan tertahan lama, ya. Dekat dengan sumuran dia nanti. Bergeraknya cuma sedikit gitu karena dia saking beratnya. Ketika aliran listrik diberikan, maka terjadi pengaliran elektron sehingga zat objek akan bergerak dari elektroda negatif menuju ke elektroda positif. Lalu molekul-molekul sampel tersebut akan bergerak di dalam matriks gel ke arah salah satu kutub listrik sesuai dengan muatannya. Kecepatan pergerakan ini akan berbeda-beda tadi ya, tergantung dari bentuk ukuran atau tergantung dari beratnya atau tergantung dari muatannya. Elektroforesis untuk makromolekul, nah memerlukan matriks penyangga tadi ya. Jadi ada gel poliakrilamid atau berupa agarosa. Kalau gel poliakrilamid untuk separasi protein, sedangkan agarosa itu digunakan untuk asam nukleat. Nah, electrophoretic theory atau teori dari elektroforesis. Electrophoresis is the motion of particle under the influence of electric field. Jadi di bawah pengaruh dari medan listrik kan, tadi ya pergerakan partikelnya itu dipengaruhi oleh medan listrik. SDS page stand for sodium dodecyl sulfate atau SDS, polyacrylamide gel electrophoresis atau dikenal dengan SDS page. Jadi SDS page ini merupakan matriks penyangga pada pemisahan protein ya, yang mana SDS itu kepanjangan dari sodium dodecyl sulfate. Nanti SDS ini memberikan muatan negatif, jadi menyebabkan protein itu bermuatan negatif semuanya. Lalu polyacrylamide gel itu adalah media penyangganya. Nah, dikenal dengan SDS page. Jadi elektroforesis SDS page gitu biasanya. Jadi ini digunakan untuk pemisahan suatu protein. Polyacrylamide is used as separation matrix. Jadi digunakan sebagai media penyangga gitu, media pemisah. Nah, SDS page polyacrylamide gel electrophoresis. The purpose of this method is to separate protein according to their molecular weight. Jadi dia akan memisahkan protein berdasarkan pada bobot molekulnya, gitu ya. Nah ini kalau kita lihat gambar, ini kan adalah suatu katode. Jadi dia dari muatan negatif menuju ke muatan positif ya, anode. Diberikan suatu arus di sini. Nah di sini ini namanya well atau sumuran ya, well atau sumuran yang mana sampel loaded into gel by pipette. Jadi sampel itu dimasukkan ke dalam matriks penyangga ini dengan menggunakan pipette yang mana dia sudah ditambahkan dengan SDS agar protein itu bermuatan negatif semua gitu.
Nanti setelah semua dimasukkan ke dalam sumuran, baru nanti dihidupkan arus listriknya, sehingga dia akan bermigrasi protein ini. Nah, kecepatan migrasinya itu bergantung dari bobot molekulnya tadi ya. Semakin kecil dia bobot molekulnya, maka semakin gampang untuk bergerak menuju ke kutub positif. Gitu kira-kira. Sodium uracil sulfate is a negatively charged detergent. Disrupt secondary and tertiary protein structure by breaking hydrogen bonds and unfolding protein. Jadi SDS itu memberikan muatan negatif, ya, suatu deterjen yang bermuatan negatif yang dapat menyebabkan putusnya gitu ya, disrupt atau mengganggu gitu ya, mengganggu struktur protein tersier ataupun struktur protein sekunder, sehingga yang dulunya ada helix kan, ada yang helix, ada yang berupa apa namanya, bentuknya ada helix, ada yang unfolding, maka dia akan lepas gitu, sehingga dia menjadi struktur primer gitu. Jadi dia berupa untaian urutan asam amino yang panjang, tidak lagi membentuk dia struktur sekunder ataupun tersier, karena sudah diputuskan oleh SDS-nya menjadi suatu struktur primer begitu. Mass are charged on protein so that all protein act the same as regard charge. Jadi di sini dibuat dia gitu ya, ditutupi dengan muatan negatif protein itu, sehingga semua protein itu akan bermuatan negatif. Prevent protein aggregation. Jadi dia juga mencegah agar protein itu tidak membentuk gumpalan gitu ya. Itu tujuan dari SDS. Jadi SDS ini adalah suatu deterjen bermuatan negatif yang mengubah protein yang strukturnya primer, struktur tersier ataupun sekunder menjadi struktur primer berupa urutan asam amino yang linier gitu, yang panjang, dan dia memberikan muatan negatif pada protein, sehingga nanti dia akan menuju ke kutub yang sama gitu ya, dan mencegah agar protein itu tidak mengalami yang namanya aggregation atau mengalami gumpalan gitu. Nah, SDS gitu ya, break up hydrophobic areas. Nah, di sini kan ada hydrophobic areas nih. Misalnya hidrofobik itu kan berarti yang suka dengan yang hidrofob, yang benci dengan air kan ya. Jadi yang sifatnya nonpolar gitu kan. Kadang-kadang kan bisa membentuk suatu area hidrofob. Nah, di sini dia akan menyebabkan, ini kan ini yang menyebabkan adanya lekukan-lekukan yang menyebabkan terjadinya suatu helix misalnya. Jadi menjadi suatu struktur sekunder. Nah, dengan adanya SDS itu, maka dia di breakdown gitu ya, jadi di breaks up, sehingga menyebabkan strukturnya menjadi linier. Nah, gini, dan dia di masking, ditutupi, hati-hati ditutupi dengan muatan negatif semuanya, sehingga protein itu menjadi muatan negatif semuanya gitu. Tidak ada lagi struktur sekunder ataupun tersier, jadi dia linier, menjadi struktur primer saja. The end result of giving SDS or protein contain only primary structure. Nah, jadi dia semua protein itu akan menghasilkan suatu struktur primer. Ingat, protein itu kan ada struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Ya, jadi dia berlipat-lipat. Jadi sangat kompleks begitu. Tapi dengan ada SDS, maka dia akan menjadi linier dia. Ya. Now, all protein have large negative charge, which means they will all migrate toward the positive pole when placed in an electric field. Jadi karena sudah semua bermuatan negatif, maka dia akan menuju atau bermigrasi menuju pada kutub positif semuanya. Jadi tidak ada yang berbeda-beda. PAGE. Nah, PAGE itu adalah polyacrylamide gel, yaitu merupakan suatu media penyangga gitu ya. Kalau nggak ada PAGE, kalau nggak ada metrik penyangga, maka nanti tidak tertib dia bergerak menuju pada kutub positifnya gitu. Jadi harus ada media di situ ya sebagai penyangganya. Sama dengan kalau misalkan kita dalam suatu ruangan gitu ya, kalau misalkan ada pintu, kalau misalkan tidak diberikan suatu line, artinya suatu jalur untuk bisa keluar, maka akan
menggerudukan gitu. Menggerudukan tuh karena geruduk ya dia berbarengan semua. Nanti jadinya tuh untuk keluar menuju ruangan itu menjadi numpuk di pintu. Nah, sekarang dibuat suatu line, suatu garis gitu ya, suatu alur sehingga nanti bisa satu-satu dia keluar. Sama dengan page ini gunanya. Jadi page itu sebagai metrik penyangga. If the proteins are denatured and put into an electric field, jadi hanya dimasukkan ke dalam suatu media listrik tanpa menggunakan page gitu ya. They will all move toward the positive pole at the same rate with no separation by size. Jadi dia akan menuju ke kutub positif tapi tanpa ada pemisahan di situ gitu. Jadi berbarengan semuanya nanti menuju kutub positifnya gitu ya. Tanpa ada page. Jadi just electric field. However, if the protein are put into an environment that will allow different size protein to move at different rates, the environment is a polyacrylamide. Jadi lingkungan itu di sebelah polyacrylamide. Ya, nanti dengan adanya polyacrylamide itu, maka dia bisa nanti berjalan menuju kutub positif itu didasarkan pada bobot molekulnya. Bobot molekul yang kecil akan cepat menuju kutub positif, bobot molekul yang besar akan tertahan lama di atas gitu ya. Akan tertahan lama di dekat kutub negatif gitu. The entire process is called polyacrylamide gel electrophoresis. Ya, nah itulah page polyacrylamide gel electrophoresis. Small molecule move through the polyacrylamide forest faster than big molecules. Big molecules stays near the well. Jadi dia big molecule itu akan tertahan gitu ya, tertahan di dekat dari well tadi, di dekat tempat dia tadi dimasukkan gitu. Jadi bergeraknya tuh lambat gitu ya, karena dia big molecule with a high molecular weight gitu. The end result of the SDS page has two important features. One, all protein contain only primary structure. And two, all protein have a large negative charge, which means they will all migrate toward the positive pole when placed in an electric field. Seperti itu. Before protein are applied, they are also exposed to a disulfide bond reducing agent mercaptoethanol. Nah, jadi sebelum protein tersebut dimasukkan ke dalam gel, biasanya diberikan suatu agen atau deterjen yang mampu memutuskan ikatan disulfida tadi, sehingga harapannya tadi dia menjadi bentuk linier, artinya membentuk suatu molekul primer gitu ya. The mercaptoethanol assists in protein denaturation by reducing all disulfide bond. Polyacrylamide gels are prepared by free radical polymerization. Ya, jadi ini penjelasan mengenai bagaimana cara kita membuat polyacrylamide gel. Jadi tidak langsung kita membeli polyacrylamide gel, tidak, kita bisa membuat. Membuatnya itu didasarkan pada komposisi, jadi berdasarkan dari reaksi polimerisasi gitu. Jadi by free radical polymerization of acrylamide and the cross-link agent namanya TMAT gitu ya, NN-methylene bisacrylamide gitu. Chemical polymerization is controlled by an initiator namanya Jadi polyacrylamide gel itu tersusun dari ada akrylamid dan juga ada NN-methylene bisacrylamide yang diinisiatori oleh suatu TMAT gitu. The copolymerization of acrylamide with the methylene bisacrylamide produce network in 3 dimension. Nah, seperti ini. Jadi polyacrylamide gel itu dibentuk dari adanya akrylamid dan juga ada NN-methylene bisacrylamide dan ada inisiatornya, itulah suatu TMAT, sehingga membentuklah dia suatu polyacrylamide gel. Terbentuklah dia gel gitu. Ya. Jadi kita nggak langsung beli gel itu, nggak. Jadi dibeli kita bahan dasar untuk membuat gelnya dulu, itu berupa serbuk. Ya. Nah, nanti komponen-komponen ini kalau konsentrasi yang ditambahkan berbeda, maka akan menyebabkan kekentalan atau ukuran pori dari polyacrylamide gelnya akan berbeda juga gitu. Jadi penyusunnya itu adalah akrylamid, NN-methylene bisacrylamide, dan juga inisiatornya berupa TMAT tadi.
Jadi yang perlu diperhatikan gitu, yang perlu disiapkan untuk melakukan suatu elektroforesis, maka kita harus punya page rigs including glass tube, spacer, comb, and ya. Lalu ada power supply ya. Power supply itu kan pemberi arusnya. Protein sampel, jadi sampelnya ada loading buffer. Loading buffer itu nanti untuk nanti membantu gitu ya, untuk nanti membantu agar dia bisa masuk ke dalam sumuran, jadi jangan sampai mengambang gitu deh. Jadi akan masuk ke dalam sumuran dan dia nanti akan memberikan menyangga pH begitu, sehingga nanti muatan tetap terjaga dan bisa nanti menuju ke muatan bermigrasi menuju ke muatan positif. Nah, itu mengandung ada 2 merkaptol yang tadi untuk mereduksi ikatan disulfida di protein dan ada blue bromfenol. Nah, blue bromfenol itu digunakan sebagai pewarna nanti di situ. Jadi di dalam loading buffer tadi, jadi untuk nanti menambah berat agar dia masuk ke dalam sumuran, dia juga di situ ada merkaptol etanol yang berfungsi untuk merusak ikatan disulfida dan juga ada blue bromfenol sebagai pewarna untuk mengidentifikasi jalannya. Jadi biar kita mata kita tuh bisa melihat sampai mana dia bermigrasi dengan adanya blue bromfenol tadi. Lalu ada running buffer dan juga ada marker gitu. Nah, pada saat membuat gel poliakrilamid gitu ya, nanti ada yang namanya stacking gel, ada yang separating gel. Jadi nggak semuanya sama. Jadi stacking gel dan separating gel. Kok stacking gel itu gel yang digunakan untuk gel pengumpul namanya. Jadi kan tujuannya untuk mengumpulkan sampel. Jadi dia berada pada well atau sumuran. Lalu setelah dia semuanya masuk nanti sampelnya ke dalam stacking gel ini, baru nanti dia akan diberikan arus, akan masuk ke dalam separating gel, akan terjadi pemisahan. Nah, di sini ada 4%, ada 15%. Maksudnya apa? Ini adalah komposisi akrilamidnya. Semakin tinggi komposisi akrilamid, maka pori-pori gelnya kan semakin mengecil kan, semakin kecil, sehingga dia separating gel itu pasti ukuran porinya lebih kecil dibandingkan dengan stacking gel. Stacking gel itu hanya untuk sebagai tempat untuk mengumpulkan sampelnya dulu. Nah, itu dia nanti berbarengan, karena adanya migrasi maka dia akan menuju pada separating gel yang memiliki ukuran pori yang lebih kecil, sehingga terjadi pemisahan yang baik begitu ya. Oke, begitu kira-kira. Nah, ini. Jadi ini adalah merupakan suatu marker. Nah, ini ada marker protein yang dimasukkan ke dalam sumuran. Ini protein-protein yang kita nggak tahu, misalkan sampel 1, 2, sampai dengan 8. Lalu di sini adalah jenis bobot molekul. Jadi ada marker dengan protein dengan bobot molekul yang berbeda. Sehingga kalau misalkan ada sampel 2 gitu ya. Oh, sampel 2 itu berarti dia memiliki protein yang bobot molekulnya di antara 39 dengan 51. Di sini misalkan pada track nomor 2 ini dia ada protein yang bobot molekulnya 39 kilodalton. Gitu. Jadi dari sini kita bisa menentukan kira-kira molekulnya ini protein apa sih dengan kita melihat marker dari protein itu. Jadi yang memiliki bobot molekul 39 itu protein apa sih? Nanti dilihat markernya. Seperti itu. Jadi ini untuk melakukan suatu analisa kualitatif ya. Kalau di kuantitatif kan bisa Bu, bisa dengan menambahkan densitometer. Begitu kira-kira. Okay, the actual bands are equal in size, but the protein with each band are of different size. Jadi misalkan ini A, ini B, ini C, berarti kan ini memiliki band yang sama ya. Artinya ukuran bobot molekulnya sama gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh dari elektroforegram, hasil dari elektroforesis. Nah, seperti ini. Ya. Nah, lalu ada macam-macam jenis elektroforesis. Kok tadi kan saya menjelaskan mengenai prinsip dan bagaimana pemanfaatan dari elektroforesis tadi. Di situ ada yang namanya STS-page sebagai media atau penyangganya, ada arus ya. Ada juga preloading buffer untuk nanti masuk ke dalam sumuran.
Di situ ada juga untuk menghancurkan atau mendisrupt atau mengganggu ikatan di sulfida, sehingga harapannya struktur proteinnya itu primer semua. Nah, lalu diberikan juga adalah blue bromfenol untuk melihat pergerakan atau mengidentifikasi migrasinya, dan perlu ada running buffer tadi. Nah, di sini ada jenis-jenis elektroforesis. Elektroforesis itu jenisnya ada elektroforesis kertas, adalah jenis elektroforesis yang terdiri atas kertas sebagai fase diam. Kok tadi kan fase diamnya berupa SDS bridge. Nah, ini adalah kertas sebagai fase diamnya. Lalu di sini partikel yang terlarut sebagai fase gerak, terutama ion-ion kompleks. Pemisahan ini terjadi akibat adanya gradasi konsentrasi sepanjang sistem pemisahan. Pergerakan partikel dalam kertas tergantung pada muatan ataupun valensi saat terlarut. Luas penampang, tegangan yang digunakan, konsentrasi elektrolit, kekuatan ion, pH, viskositas, dan absorpsivitas saat terlarut. Nah, seperti ini ya. Ini namanya elektroforesis kertas. Ya, jadi menggunakan media penyangganya adalah kertas. Ya, ini adalah suatu elektrolit, ada suatu ion di sini ya. Nanti akan sampelnya itu akan menuju akan terjadi suatu migrasi juga gitu karena pengaruh suatu medan listrik. Tapi media penyangganya adalah berupa kertas. Kalau gel tadi kita sudah bicarakan saja, nah ini gel tadi ya. Sehingga untuk mencegah terjadinya hal seperti ini, makanya disamakan dulu sampelnya ya. Kalau negatif semua, sehingga negatif akan menuju ke positif. Sedangkan kalau misalkan positif semua, berarti dia akan menuju ke kutub negatif. Elektroforesis gel. Nah, lalu ada juga elektroforesis kapiler. Metode elektroforesis ini digunakan untuk memisahkan asam amino. Jadi asam amino, protein, lipid, karbohidrat, nukleotida dengan resolusi yang tinggi gitu ya, yang dilakukan pada pipa kapiler. Beda, pipa kapiler dipakai ya sebagai media penyangga. Ya, di mana pipa kapiler itu berisi buffer. Elektroforesis kapiler merupakan pengembangan konsep elektroforesis konvensional, di mana konsep dasar elektroforesis kapiler tidak sedikit molekul berada dalam larutan sebagai partikel bermuatan atau ion, baik bermuatan positif atau berupa kation dan negatif atau anion. Kalau medan listrik diberikan pada larutan molekul bermuatan tersebut, maka masing-masing ion akan bergerak menuju elektroda. Sama, prinsipnya sama. Yang membedakan itu hanyalah media penyangganya. Jadi kalau media penyangganya kertas, maka dikatakan dia elektroforesis kertas. Kalau media penyangganya gel, berarti elektroforesis gel. Kalau dia berupa kapiler, maka dia disebutnya elektroforesis kapiler. Nah, seperti ini. Jadi dia media penyangganya itu adalah berupa pipa kapiler yang di dalamnya berisi buffer. Gitu ya. Oke, itu prinsip dari elektroforesis. Saya akan berikan di sini video, begitu ya. Apakah sudah terlihat di layar? Silakan dicermati. Sudah, ya, silakan dilihat dulu ya. Ya. SDS polyacrylamide gel electrophoresis is a powerful tool which resolves proteins into their because proteins differ in size, shape, and charge. A protein sample is first denatured with the anionic detergent. Jadi di sini tambahkan dengan SDS tadi ya, adding SDS. SDS molecules bind to the protein. The denatured proteins become unipotent and negatively charged SDS molecules. They all have similar shape and charge to each. If a protein is composed of several subunits, the SDS not only includes the protein, also dissociates the protein into its individual chains. The mixture of denatured proteins is then transferred from the tube, loaded into a well that has been cast in the top of the tube.
In an electric field generated by a power supply, the negatively charged polypeptides migrate through the gel toward positively bottom of the gel. Migrating polypeptides are retarded by the tangled network. Smaller polypeptides travel more easily and quickly and do larger. Because the polypeptides have similar charge to mass ratios, distance they travel through is extended only. Based on this principle, proteins are separated according to their size. Low molecular weight proteins having greater mobility. Sorry. Boleh. Oke. If a protein is composed of several subunits, the SDS not only enfolds the protein, also dissociates the protein into its individual chains. The mixture of denatured proteins is then transferred from the tube and loaded into a well that has been cast in the top of the tube. Nah, dia di-loaded di well-nya ya pada stacking In an gel. electric field generated by a power supply, the negatively charged polypeptides migrate through the gel or bottom of the gel. Migrating polypeptides are retarded by the tangled network. Smaller polypeptides travel more easily and quickly through than do larger ones. Because the polypeptides have similar charge to mass ratios, the distance they travel through a gel is dependent only. Based on this principle, proteins are separated according to their size. Low molecular weight proteins have greater mobility. Oke, sudah ya. Potong dia. Oke. Begitu kira-kira. Sebelumnya ada pertanyaan kah dari kalian? Ini PPT-nya juga sama ya, jadi mengenai electrophoresis SDS page. Ini juga tadi sudah, saya lanjutkan kepada ini juga tadi sudah. Ada pertanyaan sebelum nanti saya tambahkan sedikit mengenai SDS page-nya? Mohon izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Baik, Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Arnida Farhani, 2 ini. Jadi, Ya, sejujurnya silakan. saya baru mengetahui juga, Bu, tentang electrophoresis kapiler ini. Dan saya lebih ingin tahu lebih dalam lagi mengenai electrophoresis kapiler, Bu. Jadi, yang ingin saya tanyakan itu mengenai hal apa sih, Bu, yang harus kita perhatikan dalam pemisahan electrophoresis kapiler, sehingga nanti pada prinsip kerjanya menghasilkan produk yang maksimal. Mohon dibantu jelaskan, Ibu. Terima kasih. Oke. Tadi begini ya, electrophoresis itu berbagai jenis tadi ya. Prinsipnya adalah migrasi suatu zat yang dipengaruhi oleh adanya medan listrik, di mana fase diamnya itu adalah berupa, kalau dia electrophoresis kertas, berarti kertas fase diamnya. Kalau dia berupa gel, berarti gel dia fase diamnya. Kalau dia kapiler, berarti ada suatu kapiler yang di mana di dalamnya itu, pipa kapiler, di dalamnya itu ada suatu buffer. Ya, pemisahannya sama, prinsipnya adalah yang didasarkan pada adanya pengaruh tadi medan listrik yang menyebabkan dia terpisah dalam suatu media penyangga, yang mana bobot molekul yang berbeda akan menyebabkan migrasi di antara media penyangga itu akan berbeda gitu. Jadi kalau bobot molekul yang rendah, maka dia akan lebih cepat bermigrasi. Ya. Terus tadi apa perlu diperhatikan di situ? Yang pertama adalah pastikan bahwa sampel tadi dalam kondisi yang sama. Nah, misalkan kalau tadi ada protein, nah protein itu kan tersusun dari asam amino yang mana protein tadi strukturnya ada yang primer, sekunder, tersier, kuartener. Jadi kalau misalkan ada suatu ikatan di sulfida di situ, maka dia akan membentuk helix misalnya, atau membentuk suatu struktur siar, sehingga itu akan menyusahkan di dalam migrasi. Sehingga dibuat dalam kondisinya itu sama, sehingga dia ditambahkan dengan suatu yang mampu membreakdown atau membreak up gitu ya. Artinya memutuskan ikatan disulfidanya itu sehingga dia bisa menjadi struktur primer semuanya. Lalu dia
masking dengan muatan negatif semua, sehingga harapannya itu akan menuju ke kutub yang berlawanan gitu, kutub ke kutub positif. Lalu yang diperhatikan lagi adalah beda potensial ataupun arus listriknya juga diperhatikan. Semakin tinggi diberikan satu arus listrik, maka semakin cepat dia bermigrasi, sehingga kontak dengan media penyanganya akan sangat singkat gitu, sehingga nanti pemisahannya nggak optimum. Nah, sehingga yang perlu diperhatikan adalah di awal dipastikan kondisi sampelnya sama, lalu arus listriknya dioptimasi dulu berapa yang harus diberikan, begitu ya. Buffernya pun juga harus berapa buffernya, dan kondisi kapilernya begitu. Itu yang perlu diperhatikan. Karena kalau fase itu juga dioptimasi sehingga nanti akan menghasilkan suatu peak yang tajam kalau dia elektroforegramnya itu bisa dalam bentuk nanti dia dikaitkan dengan densitometri sehingga bisa ditetapkan kadar dari pemisahannya. Kalau misalkan hanya untuk kualitatif aja, berarti hanya berupa band saja nanti ketemu gitu. Begitu kira-kira. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke. Sangat jelas. Ya. Izin bertanya Ibu. Ya silakan sebutkan nama dan NIM-nya ya, saya record aja nanti baru saya catat. Baik Bu, perkenalkan nama saya Nika Devnia Pratiwi, NIM 3 Bu. Jadi saya ingin bertanya lebih pada power supply itu Bu, yang tadi Ibu bilang perlu kita perhatikan. Jadi tadi kan Ibu juga sudah menjelaskan bahwa semakin tinggi arus listriknya itu akan semakin cepat bermigrasi seperti itu Bu. Dalam hal elektroforesis ini apa ada Bu batasan arus yang Bu? Atau apakah batasan kuat arus itu berbeda-beda pada setiap jenis elektroforesis seperti itu Bu? Karena saya pernah membaca kalau tidak salah kalau kita memberikan arus terlalu tinggi itu dapat menyebabkan yang namanya efek Joule Bu. Jadi terjadi seperti pemanasan seperti itu Bu. Mohon diluruskan Bu. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi nah ini ada nih. Pemisahan ditentukan oleh persen akrilamid dan besaran medan listrik. Betul tadi, semakin besar medan listriknya maka semakin cepat dia bermigrasi tadi ya saya katakan. Sehingga dia kontak dengan suatu media penyanganya kan jadi cepat sekali sehingga pemisahannya nggak optimal begitu. Namun kok misalkan rendah maka lama pemisahannya gitu. Sehingga perlu dilakukan suatu optimasi, intinya begitu deh, optimasi. Nah biasanya, nah ini ada literatur yang mengatakan biasanya memerlukan tegangan voltage yaitu 200 volt. Jadi sudah ada suatu optimasi dulu. Biasanya tegangannya kira-kira 200 volt dan waktu yang diperlukan adalah untuk dia melakukan suatu pemisahan adalah 2 jam. Oke. Nah sudah ya tadi ya untuk yang besaran medan listrik ya. Nah derajat pemisahan itu ditentukan oleh persen akrilamid. Persen akrilamid itu maksudnya apa? Karena persen akrilamid itu akan mempengaruhi ukuran pori yang ada pada SDS page. Ya, jadi semakin besar dia persen akrilamidnya, nah misalkan seperti ini. Saya tambah dulu yang yang beda potensial kan sudah ya tadi ya, artinya arus itu betul kalau juga malah menyebabkan dia kerusakan pada proteinnya nanti. Proteinnya kan juga sangat rentan terhadap panas. Nah, di sini poliakrilamid merupakan polimer yang dibuat dari akrilamid dan juga ada bisakrilamid dengan tadi inisiatornya adalah TMAT, kan begitu. Nah, di sini semakin tinggi persen akrilamid maka semakin tinggi pula ukuran semakin sempit gitu ya ukuran porinya. Sehingga biasanya semakin susah nanti protein itu untuk bermigrasi. Tapi sebenarnya bagus semakin kecil sehingga nanti dia akan semakin selektif dia untuk memisahkan ukuran pori gitu loh, memisahkan partikel, memisahkan suatu protein. Nah di sini, gel yang digunakan biasanya perbandingannya adalah 29:1, yaitu akrilamidnya 29 dan satunya lah bis dengan konsentrasi 12%. Ya seperti itu. Nah, jadi derajat pemisahan itu ditentukan oleh persen akrilamid dan besaran medan listrik. Ya, itu. Jadi yang pengaruh itu persen akrilamidnya dan juga
beda potensialnya gitu ya, medan listriknya. Jadi di sini tadi terlihat bahwa ada gel, tadi kan ada dua, ada gel penumpuk dan juga ada gel pemisah. Kalau gel pemisah itu dia konsentrasinya 10%. Jadi biasanya akrilamidnya itu, nah ini di mana penyiapan gel pemisah atau resolving gel 10%. Jadi dia di sini 30% dia konsentrasi dari bis antara akrilamid dengan bis akrilamidnya 30%. Coba kita lihat sekarang stacking gel. Nah, ini gel pemisah gini. Nanti dibuat stacking gelnya, penumpuknya, dia adalah konsentrasinya hanya 5%. Jadi akrilamid bis akrilamid 30% itu hanya diambil 1,7. Sedangkan kalau tadi resolving gel atau sebagai pemisah, dia diambil 5 mili dengan konsentrasinya 10% jadinya. Jadi dia akrilamidnya itu dengan lebih ukuran porinya itu menjadi lebih kecil gitu. Jadi lebih selektif nanti dalam memilih suatu protein begitu. Nah, di sini tadi ada pertanyaan, Ibu, itu langsung biru? Enggak, Dek. Itu biru itu karena memang pada saat dia memberikan loading buffer, menambahkan tadi kan ada SDS kan, SDS di situ ditambahkan dengan loading yang berwarna biru gitu. SDS-nya berwarna biru, tapi kan protein ini tidak berwarna, dia biru. Bisa juga. Jadi biasanya menambahkan suatu komasi blue sebagai standing gelnya itu untuk nanti dia mengidentifikasi pemisahan. Biasanya ditambahkan suatu komasi blue. Cuman bersifat karsinogenik, makanya harus hati-hati. Biasanya pakai gloves kita ya. Jadi standing gel seperti itu. Jadi di sini ada loading buffer. Tadi loading buffernya berisi apa aja loading buffer? Ada yang namanya suatu deterjen tadi yang membreakdown mercapto etanol namanya. Jadi untuk membreakdown ikatan disulfida dari protein. Lalu di situ ada SDS untuk memberikan muatan negatif. Dan juga di situ ada komasi blue atau yang digunakan sebagai penanda atau identifikasi. Oke, nah ini pewarnaan dengan komasi blue selama 30 sampai dengan 60 menit. Dicuci, caranya gimana nih? Oh, oke. Saya perjelas ya. Kalau tadi di loading buffernya ada yang namanya tadi blue bromfenol. Jadi di dalam sini ini ada blue bromfenol. Tadi bukan komasi blue ya, blue bromfenol namanya. Nah, blue bromfenol itu untuk kita melihat sampai mana migrasinya. Sampai mana nanti dia pada saat diberikan suatu arus listrik, dia akan bermigrasi menuju ke kutub positifnya. Kan begitu? Setelah dia bermigrasi, kan terlihat. Nah, kadang-kadang kan tidak semua terlihat pemisahannya. Sehingga dia diwarnai gitu. Diwarnai dengan komasi blue dengan jalan, dia direndam, Jadi direndam, gelnya tadi, pemisahan tadi itu diambil, ya. Jadi stacking gel itu diambil, resolving gel atau gel pemisahnya diambil. Jadi diwarnai dengan cara direndam dengan biru komasi selama 30 sampai dengan 60 menit. Setelah itu dicuci dengan metanol dan juga asam asetat glasial sampai biru pada gel menghilang. Sehingga tinggal warna biru pada pita-pita protein. Jadi harapannya nanti gel kita cuci itu gelnya biar nggak berwarna biru lagi dengan menggunakan metanol asam asetat. Sedangkan birunya itu akan berikatan kuat dengan band, dengan pita-pita pada protein. Jadi kelihatanlah dia nanti bandnya gitu. Nah, seperti ini. Jadi tadi bisa menghasilkan seperti ini tuh dengan merendam dengan menggunakan komasi blue dulu. Lalu cuci, tujuannya agar backgroundnya ini menjadi putih lagi, yang nanti biru itu hanya band proteinnya saja gitu. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, sebutkan nama dan NIM. Baik, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sindu, NIM 35. Di slide awal sebelumnya Ibu sempat menjelaskan mengenai media yang digunakan dalam elektroforesis gel itu ada gel agarosa dan poliakrilamid itu, Bu. Itu untuk pemilihan gelnya itu apakah ada ketentuannya, Bu, jika kita misalnya menganalisis senyawa A harus menggunakan gel tertentu, misalnya poliakrilamid, dan kalau senyawa lain harus agarosa, apakah ada ketentuan seperti itu atau bagaimana, Bu? Dan kira-kira apa keuntungan dan kelebihan dari antara agarosa dan penggunaan gel poliakrilamid itu tersebut, Bu? Kemudian, Bu, pertanyaan saya yang kedua, Bu, mengenai stacking gel dan
pre-solving gel. Ya, kalau saya catat bahwa tadi untuk stacking gel di poliakrilamid itu menggunakan 4% dan resolving gel pada poliakrilamid itu 15%. Apakah itu sama juga pada jika kita menggunakan gel agarosa, Bu? Seperti itu, Bu, pertanyaan saya. Mohon informasinya, Bu. Terima kasih. Oke. Bedanya elektroforesis gel, artinya SDSPage dengan agarosa, bedanya kalau SDSPage itu digunakan untuk protein pemisahannya, sedangkan agarosa itu digunakan untuk DNA. Itu aja bedanya, Dik. Nanti untuk apa keuntungan, apa kelebihannya nanti kalian yang akan mencari ya, tugas kalian itu. Apa sih bedanya SDSPage dengan agarosa? Yang jelas SDSPage itu digunakan untuk pemisahan protein, sedangkan agarose itu digunakan untuk pemisahan DNA atau nukleat. Biasanya kalau agarose itu tidak ada stacking gel, tidak ada resolving gel. Jadi nanti coba dicek, nanti tugas kalian itu silahkan dicari apa sih bedanya antara agarose dengan apa namanya tadi dengan SDSPage. Lalu bedanya tadi resolving dengan stacking. Stacking itu hanya untuk sebagai gel penumpuk, untuk gel untuk mengumpulkan gitu, untuk mengumpulkan apanya? Untuk mengumpulkan sampel gitu. Nah, kalau mengumpulkan sampel, otomatis karena dia mengumpulkan sampel sehingga tidak memerlukan suatu ukuran pori yang kecil untuk pemisahan, cukup hanya dengan menggunakan suatu perbandingan tertentu, asalkan dia mampu mengumpul sebagai pengumpul aja. Sedangkan kalau misalnya adalah suatu resolving atau suatu pemisah, nah itu harus diperhatikan benar, itu dioptimasi dulu biasanya. Berapa konsentrasi sesuai antara akrilamid dengan bisakrilamidnya sehingga menghasilkan suatu ukuran pori yang baik yang mampu memisahkan suatu protein begitu. Biasanya itulah konsentrasinya 15%. Jadi lebih tinggi dia sehingga ukuran porinya lebih kecil dengan harapan mampu memisahkan dengan baik nanti proteinnya begitu. Begitu kira-kira deh. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Lalu, nah di situ tadi ada loading buffer ya. Loading buffer tadi kan ceritanya itu ada isinya sebagai bromfenol. Bromfenol itu ada bromfenol gitu ya. Bromfenol tadi digunakan sebagai untuk mengidentifikasi protein atau kalau dia berupa DNA berarti untuk DNA sehingga bisa mengidentifikasi jalannya atau migrasi protein pada matriks. Nah di situ juga kadang-kadang di loading buffer itu juga ada gliserol deh. Gliserol itu digunakan sebagai pemberat gitu. Sebagai pemberat, sampelnya itu dapat masuk ke dalam sumuran. Dan apabila nanti dialiri oleh suatu arus listrik, dapat bermigrasi sesuai dengan tracknya. Jadi jangan sampai dia ngambang gitu. Kalau ngambang berarti kan nanti nggak bisa masuk ke dalam tracknya. Jadi tidak mengapung lah pada sumuran. Jadi biasa loading buffer itu di situ ada suatu apa namanya suatu bromfenol untuk pewarna agar kita bisa melihat migrasi protein dan juga ada gliserol sebagai pemberat sehingga nanti dia tertampung di sumurannya itu sehingga dia nanti bisa bermigrasi di dalam tracknya sendiri gitu, nggak sampai nanti dia mengapung. Kalau mengapung kan nanti nggak bisa masuk ke dalam tracknya itu. Begitu kira-kira. Jadi nanti dipahami ya bedanya stacking gel dengan separating gel. Jadi kalau stacking gel itu hanya sebagai untuk menimbun gitu ya. Untuk menimbun atau memekatkan suatu protein menjadi satu jalur yang sempit. Itu biar nanti serentak dia berjalan gitu. Dengan adanya stacking gel. Jadi sebagai penahan sementara agar nanti dia bisa bermigrasi bersamaan gitu ya, serentak menuju ke kutub positifnya gitu kira-kira. Itu kira-kira apakah bisa dipahami? Halo?
Halo, apa bisa dipahami, Dek? Bisa. Oke, ada pertanyaan lagi? Ingat ya, coba kalian nanti cari bedanya SDS page dengan agarose. Yang jelas kalau agarose itu digunakan untuk pemisahan fragmen DNA, sedangkan kalau SDS page itu digunakan untuk pemisahan protein. Prinsipnya sama. Itu. Apa tadi ini yang bertanya? Gangga. Tadi kalau tidak salah ada tubuh kertas dengan menggunakan medium kertas. Nah, setahu saya kertas ini merupakan isolator. Namun dalam elektroforesis ini digunakan sebagai medium yang dia lewati listrik. Untuk itu bagaimana sekiranya sistem kerja? Apakah ada bahan tambahkan? Di situ kan ada elektrolit di situ tadi. Ada elektrolit, ada ion-ion di situ yang harapannya nanti itu yang membantu atau penjembatan untuk bisa nanti mengalirkan arus. Cuma tadi dilihat kan, jadi kertas itu hanya sebagai media penyangga, artinya supaya dia terpisah saja, tapi yang nanti yang menyebabkan dia bisa mengalir untuk sebagai arusnya itu ada elektrolit di situ tadi antara ujung kertas satu dengan ujung kertas yang lainnya. Itu. Begitu kira-kira. Ada lagi yang lain? Ada? Oke, saya mau tambahkan sedikit. Nah, kalau di sini, mana tadi ya? Sorry. Bahwa di dalam elektroforesis ini bisa digunakan untuk menentukan bobot molekul dari suatu protein yang kita tidak tahu. Nah, contoh penentuan perhitungan elektroforesis. Ini kan merupakan biomarkernya ya. Jadi ini adalah merupakan sumuran markernya. Jadi ada 1, 2, 3, 6 sampai dengan 7. Nah, misalkan begini, misalkan. Nah, mana ya? Jadi misalkan suatu nah ini. Jadi ini misalkan suatu SDS page. Di sini protein kita nggak tahu nih berapa protein, bobot molekul protein ini berapa. Dia kan di antara 45.000 dengan 31.000, tapi ini berapa gitu. Caranya gimana menentukan bobot molekul ini? Bisa dengan jalan seperti ini. Perhitungan molekul dari masing-masing protein didasarkan pada marker yang tersedia. Perhitungan dilakukan dengan mengukur total jarak tracking. Jadi kita harus menentukan berapa molekul dari marker tadi. Lalu kita logkan, ya, dilogkan, ya. Itu dianggap sebagai sumbu Y. Jadi kita buat kurva kalibrasi. Y-nya itu adalah log BM, sedangkan X-nya itu adalah RF. RF itu adalah merupakan pembagian dari jarak tracking masing-masing band dengan jarak tracking total. Jadi perhitungan dilakukan dengan mengukur total jarak tracking dari stacking gel ke separating gel dan mengukur jarak tracking dari stacking gel ke masing-masing band protein terbentuk. Jadi RF itu adalah membagi jarak tracking masing-masing band dibagi dengan jarak tracking total dari stacking sampai dengan separating gel gitu. Nah, di sini misalkan didapatkan bobot molekul dari marker tadi ya, bahwa ada bobot molekul 260, 135 dan seterusnya. Kita logkan dulu dia menjadi lognya sekian. Lalu jarak tracknya, kalau yang bobot molekul besar dia 2 cm, yang 135, 6,5 sampai seterusnya 26. Nah, di sini tadi total trackingnya adalah 68. Sehingga RF itu adalah 2/68, 6,5/68, dapatlah di RF-nya sekian. Lalu kalian masukkan nih X, masukkan nilai X semua, masukkan nilai Y-nya semua, dicari persamaan regresi linear, Y sama dengan sekian, dapat persamaan regresi Y sama sekian. Lalu apa yang kalian lakukan? Tadi kan kalian sudah dapat berapa tracking, berapa X-nya, berapa RF-nya, masukkan tinggal RF-nya, didapatkanlah log BM. Nanti diantilogkan, dapatlah dia bobot molekulnya sebesar 125,57 itu. Jadi dari persamaan regresi ini kan didapat nanti nilai Y sama dengan minus X plus 2,33. X-nya ini kita ganti dengan proteinnya tadi yang kita nggak tahu bobot molekulnya berapa. Dengan menghitung RF-nya dulu. RF-nya 7 dibagi dengan 68. Dapat sekian. Masukkan ke persamaan regresi, didapatkan Y sekian. Ini kan log BM. Kalau BM-nya berapa? Diantilogkan, dapat dia 125,57 gitu. Jadi itu cara untuk menghitung bobot molekul
yang tidak diketahui, misalkan dari seperti ini ya. Jadi kalau misalkan di sini mungkin, nah ini 7 berarti di antara 135 dengan 195 ini ada suatu band protein yang nggak kita ketahui. Dengan trackingnya itu tadi RF-nya adalah 7. Jadi dia ternyata bobot molekulnya berapa molekul protein itu? Oh, 125,57 gitu. Gitu kira-kira untuk penentuan bobot molekul. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Bisa, Ibu. Oke, sip. Oke, kalau begitu, apa boleh saya end meeting hari ini? Nanti dipelajari lagi, dan soalnya juga hampir mirip. Jadi tadi misalkan, apa yang mempengaruhi keterpisahan atau pemisahan pada elektroforesis, ya. Lalu, apa yang maksud dengan SDS page? Misalkan seperti itu. Apa itu SDS? Nah, di situ ada polimerisasi. Oh, kok SDS? Apa itu poliakrilamid? Itu merupakan suatu polimerisasi yang terbentuk antara akrilamid dengan bisakrilamid yang diinisiatori oleh TMAT, kan begitu. Ya, jadi pelajari lagi. Nanti ingat dicoba dicek, nanti dikumpulkan di dalam Google Drive mengenai perbedaan antara agarose dengan poliakrilamid beserta keuntungannya, ya, sesuai dengan pertanyaan Sindu. Nanti dimasukkan ke dalam Google Drive. Linknya nanti dikirimkan oleh Korma ke saya ya, sebagai nilai tugas. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat Ibu sore. izin bertanya. Oh ya, silakan. Untuk batas pengumpulan tugasnya kapan ya? Minggu depan ya. Satu minggu dia tak kasih. Ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih Jaditya. Sampai jumpa. Saya end meeting hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan selamat sore. Selamat sore Bu, terima kasih. Selamat sore Bu, terima kasih. Salam sehat.